Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban. Iya. Harus serentak. Di season kali ini saya kedatangan tamu pastinya. Sudah di episode yang sangat banyak banget dari program podcast Freedom Talk Info Jombang. Sebelum saya memperkenalkan tamu, tapi wis ke syuting kafe ya, tadi wis ngerti kafe sapa sing tak undang pasti ini kan. Jadi di season ini saya akan memberikan warna obrolan lain pastinya kepada teman-teman follower dan subscriber Info Jombang. Jadi di kesempatan kali ini saya mengundang anak-anak muda yang cukup tenar di depan DPRD, di depan Polres. Jadi tukang demo. Ampun. Jadi mereka itu punya filosofi. Jadi hanya cukup untuk dikagumi tapi tidak untuk dimiliki. Ngono nek ketua cabang iki ngono kan ya biasa. Berat. Nah, di season kali ini saya kedatangan tamu kelompok Cipayung Kabupaten Jombang pastinya. Jadi di season ini saya ditemani oleh ketua cabang PMII Kabupaten Jombang yaitu Saudara Irham Tamrin. Di tamu kedua saya yaitu Abdul Fattah Yasin ya, Ketua Cabang Himpunan Mahasiswa Islam Jombang. Ini yang terakhir ini udah expired banget sebetulnya. Jadi dia adalah Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kabupaten Jombang, Bung Sahdan. Ya, jadi sebelum kita ngobrol banyak perihal apa nanti yang mau tak tanyakan, saya mau nanya kabar dulu kepada teman-teman bertiga ini, gimana kabar? Alhamdulillah. Sehat baik Mas. saja. Bos yang top. Jadi apa yang kalian lakukan di masa pandemi ini apa? Ya seperti ini. Apa yang kalian lakukan? Dari siapa dulu nih? Harus berurutan. Harus berurutan pastinya. Dari Jadi sana ke sini saja lah. iya gitu dari, ya. Dari ini Irham Saudara saja. Irham. Oh gitu ya. Saya Saya dulu nih ya. Siap, Tom. Oh iya. Ya, para follower, para pemirsa dimanapun berada ya. Kita ini diundang oleh Info Jombang pada pagi hari ini. Ada teman-teman Cipayung yang dari sahabat saya dari GMNI dan HMI. Memang di momen seperti ini, katakanlah masih suasana pandemi ya, walaupun pandemi ini nggak tahu kapan berakhirnya. Mungkin banyak perubahan ataupun aktivitas yang kita lakukan dan tidak banyak juga sesuatu yang dilakukan. Ojo formal dan ojo tegang sing santai ngono lho, ngobrol kok. Berapaan boleh ya? Sambil ngerok. Oh iya. Kalau kan hostnya sedang mempersilakan seperti itu, lebih enak. Nah, jadi ojo Enggak terbiasa ojo juga meten ini. koyo kate diundang Soalnya gini, Iya, kita iya. ketika diundang itu udah bayangannya kemana-mana, ibaratnya kayak di Ines TV kan gitu-gitu ya. Beda lah. Beda ya. Heeh. Dadi sing mbok lakoni iki lho, semasa pandemi iki lapo. Oh iya. Jadi ngene Mas. Saat pandemi ini iki yo berbicara organisasi ekstra ya, mahasiswa ekstra ini memang sebenarnya kita melakukan dampak dari apa yang sudah isu beberapa tahun yang lalu terkait revolusi industri 4.0 itu. Yang mana serba online lah. Lah kita dengan adanya pandemi ini kok mengarahnya lebih ke situ. Jadi satu sisi pandemi ini ada sedikit hikmah bagi kita lah, memudahkan kita untuk komunikasi, memudahkan kita untuk diskusi online ataupun kegiatan-kegiatan online lah. Jadi bahasanya mungkin banyak aktivitas yang kita lakukan lewat online. Nah, oh gitu. Iya, jadi Malah yang berkah dulunya malah. offline, iya, adanya pandemi ini sedikit ada keberkahan bagi kita, khususnya di PMI. Saya kira juga di teman-teman GMNI, teman-teman HMI pun sama. Jadi ada beberapa peralihan cara komunikasi, cara menyampaikan suatu hal dan cara berdiskusi kita. Mungkin itu yang pertama. Mungkin teman-teman yang lain. Dan yang kalian lakukan teman-teman GMNI
di Jombang di masa pandemi ini pada ngapain sih Dan gitu. Maksudnya ada kegiatan yang berbeda nggak sih gitu loh. Undangannya Mas Hakam. Ini juga suatu kehormatan ya, walaupun diundang ngobrol santai tapi suatu kehormatan. Karena Mas Hakam ini salah satu senior saya lah ya kan. Mentor terus di aktivis ya kan, mentor di pergerakan, mentor di kampus, juga lawan ya kan. Lawan sekaligus kawan ya kan. Lawan kita. Jadi Mas Hakam ini dulu di kampus senior yang sangat luar biasa, ngajarin saya bagaimana menjadi seperti sekarang. Ya seperti sekarang ya. Walaupun jangan panjang-panjang bangsat, kita ini ngobrol kok malah memuji dirimu. Gitu loh. Oke, baik. Bertahu juga berarti. Ketika di musim pandemi seperti ini ya kan, musim kritis seperti ini seharusnya walaupun ya di beberapa teman atau kalangan menganggap ini adalah musibah. Tapi kita sebagai aktivis menganggap ini adalah hikmah. Ya, karena gimana pun juga. Karena pastinya kan kalian bakal kegiatannya kan beda banget di masa offline kan. Walaupun di awal-awal pandemi itu kan sangat bingung bagaimana ini kegiatan. Apalagi di cabang saya itu kan mau berakhir ini. Bagaimana melaksanakan kegiatan yang biasanya kita kumpul banyak bertatap orang, muka, berkumpul di kan, terus kemudian gimana pun juga karena kita terbelakang lah. Kita ngomong di era digital ini kan, sehingga harus memulai ulang, menyemangati teman-teman, mengajari teman-teman bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan daring dan sebagainya kan. Lah itu juga sangat berdampak sebenarnya bagi kegiatan kita di aktivis yang biasanya di depan bawa megafon kalau mengutarakan pendapat di muka umum itu kan. Tapi ketika di musim seperti ini bagaimana lah, ya kan? Kemarin aku juga ngelihat sih kayak lomba gerak jalan juga demo. Ya begitulah, ya kan. Tapi Social distancing ya. Aksi social distancing. Siap. Kalau Mas Yasin Mas? Kalau untuk HMI sendiri sebenarnya kan sebelumnya itu kita kalau di masa bulan Agustus, September ini biasanya rekrutmen kader, bahkan di PMI ataupun GMNI juga sama. Pasti. Cuma karena masa sekarang ini dengan adanya pandemi, mungkin terkait rekrutmen kader kita juga agak sedikit kewalahan bagaimana caranya kita untuk mensosialisasikan atau menyampaikan background organisasi kita kepada mahasiswa baru itu kita juga masih ada kesulitan karena mahasiswa ataupun kampus saat ini kan juga masih pembelajaran juga masih melalui online, virtual dan lain sebagainya, sehingga mungkin untuk merekrut kader baru itu masih agak kebingungan. Cuma mungkin dengan adanya undangan dari Info Jombang ini mungkin juga bisa sangat membantu untuk merekrut mahasiswa baru khususnya antara PMII, HMI maupun GMNI. Mungkin kita juga bisa mengenalkan sedikit tentang pandangan organisasi kita. Gitu. Oke. Jadi begini. Yang saya lihat itu kan hari ini pastinya di urusan kaderisasi itu kan pasti sangat terganggu. Itu sangat pasti. Betul sekali. Jadi apa inovasi teman-teman sebagai ketua cabang pastinya untuk menanggapi bahwasanya nggak mungkin dong kita bakal off kaderisasi karena basic organisasi kalian ini kan basic organisasi kaderisasi gitu loh. Betul. Yang berkelanjutan sopo sih bakal nerusno organisasi ini kita gak ngerekrut kan begitu. Lah, inovasi dan gagasan apa yang kalian lakukan di masa hari ini? Apakah kalian menunggu ini akan berakhir? Ataukah memang kalian punya inovasi dan gagasan lain perihal kaderisasi? Coba. Gini, terkait kaderisasi betul yang disampaikan oleh Bapak host ya, Mas Hakam ini. Jadi saat pandemi ini kan kita basicnya organisasi kaderisasi, siapapun itulah yang di sini. Mau tak mau kan harus ada inovasi, harus ada terobosan-terobosan baru terkait kaderisasi khususnya yang ada di Jombang. Nah, kita kemarin sudah rapat pleno ya terkait kaderisasi ini. Jadi kalau di PMI itu kan itu Mas, ada 3 jenis kaderisasi. Mulai dari formal, non formal dan informal. Kalau formal ya seperti namanya Mapaba, PKD, PKL dan PKN sampai jenjang tertinggi. Nah, dari rapat pleno itu gini, kita membuat 3 skema terkait kaderisasi saat pandemi ini. Yang pertama,
sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, memang kita melaksanakan sebuah acara formal yang sifatnya mapaba, yang kaderisasi formal itu online sifatnya. Jadi menggunakan Zoom, dan ini berdasarkan juga surat edaran dari PBPMI ya, yang mana ya sifatnya online sebagaimana hal yang terjadi hari ini, seperti halnya webinar dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua ini skema kita yaitu menggunakan telekonferensi. Jadi peserta itu dibatasi, ditaruh suatu tempat, katakanlah 20 orang atau 10 orang, narasumbernya yang online. Ya, jadi ada beberapa narasumber, katakanlah entah dari mana, di online kan via Zoom, cuma yang di ruangan itu kayak seminar, lihat di proyektor gitulah, telekonferensi. Yang ketiga, gabungan antara keduanya, antara online dan offline itu dalam artian seperti halnya biasa, cuma offline ini lebih kepada ada fasilitator yang mendampingi di situ. Jadi ya 3 skema itu. Yang ketiga ini lebih bisa dikatakan seperti halnya pelaksanaan kaderisasi pada umumnya sebelumnya adanya pandemi itu. Jadi ada 3 skema yang kita siapkan untuk masalah penyambutan ataupun pelaksanaan kaderisasi formal. Kalau yang non formal ini lebih kepada sifatnya ya online itulah. Kan berbicara pelatihan kan bisa. Hari ini pun kayak kementerian ada program prakerja itu kan juga sifatnya kan online. Apa itu? Enggak tahu. Jadi lanjutkan saja itu. Jadi nggak ada masalah lah berbicara pelatihan. Yang informal juga sama. Intinya seperti itu yang berbagai kaderisasi. Sadar, gimana? Oke, baik. Kita tidak mungkin ya, kan? Karena ngomong kaderisasi ini adalah ruh organisasi ya, kan? Di semua organisasi kemahasiswaan, baik itu ekstra. Ketika kita menunggu, COVID ini juga tidak tahu kapan berakhirnya. Otomatis kita harus melakukan terobosan-terobosan, harus menghadapi bagaimana kemudian menyesuaikan diri, menyesuaikan pola gerakan di masa-masa yang kritis seperti ini. Betul apa yang disampaikan oleh Ketum Irham tadi, bahwa kita juga menyusun skema itu. Kita juga mensosialisasikan kepada teman-teman bagaimana kita melaksanakan proses kaderisasi yang biasanya kita melakukan di kampung-kampung ya kan, kalau di GMN itu kan, karena harus berdekatan dengan masyarakat dan sebagainya. Tapi hari ini apakah bisa seperti itu? Otomatis kita mengikuti pola kritis seperti ini, yaitu Zoom meeting dan sebagainya ya kan. Itulah yang kita lakukan, akan melaksanakan kaderisasi online lah bahasanya kan. Coba sama ini Mas Yasir gimana? Iya. Untuk gagasan dan terobosan kaderisasi di masa pandemi ini, apakah bakal maksudnya stagnan juga menunggu atau bagaimana? Karena kaderisasi ini kan juga mempengaruhi secara kuantitas, itu kan sih biasanya 50, sih biasanya 100. Ya kan akhirnya mek 20 dibatasi, apakah itu nanti akan bergelombangkah dengan yang kalian lakukan? Tapi gimana caranya orang mahasiswa masuk aja via-nya online, gimana kalian bisa ngerekrut? Kan itu nggak logis gitu loh maksudnya. Oke, gagasan itu menjadi poin buat teman-teman GMNI, PMI maupun HMI. Tapi sebelum membuat terobosan ini, langkah awal itu kan juga penting yang harus kalian lakukan apa? Oh ya. Nah, coba, Mas. Kalau dari kita sendiri kebetulan kemarin Ketum PB HMI itu juga turun ke Jawa Timur. Tepatnya ya 1 bulan yang lalu. Dan di situ dari teman-teman ketua umum cabang se-Jawa Timur juga sempat ikut rembuk duduk bareng di pada waktu itu di Surabaya. Kita juga menyampaikan terkait kekurangan dan juga kelemahan di internal kita masing-masing, terutama terkait kaderisasi, karena yang disampaikan Ketua Sadan tadi bahwa kaderisasi adalah ruh organisasi, bahkan ujung tombak organisasi itu ada di kaderisasi. Akan tetapi di situ kita menyampaikan gagasan dari beberapa ketua umum cabang se-Jawa Timur. Setiap terobosan yang akan kita sampaikan, salah satunya terkait rekrutmen dan juga kaderisasi formal. Kalau di HMI itu ada LK1, LK2, bahkan LK3. Nah, terutama di LK1. Karena di LK1 ini kan gerbang pertama, pintu pertama untuk bisa menjadi anggota di HMI.
di HMI ini juga ada badan pengelola latihan. Nah, di situ yang bagian mengelola bagaimana latihan ini harus diadakan, bagaimana juga materi-materi yang perlu disampaikan. Nah, sejauh ini Badan Pengelola Latihan atau BPL, BPHMI juga masih merumuskan sistem yang baru ataupun model-model baru di masa-masa pandemi. Nah, karena bagaimanapun banyak yang kita rasakan dengan adanya pandemi, dampak yang kita rasakan dengan adanya pandemi ini salah satunya mungkin kita bisa lebih mengetahui apa sih hal positif dari adanya revolusi industri 4.0 seperti itu. Nah, jadi pastinya ada terobosan baru, entah itu nanti LK secara online ataupun sebagainya. Gitu. Mungkin seperti itu. Nah, jadi beberapa informasi perihal buat teman-teman follower dan subscriber Info Jombang yang nantinya kalian ingin kuliah, ya kan? Jadi begini, sebelum aku memperkenalkan organisasi ekstra, tapi yang perlu digarisbawahi hari ini itu kan selama aku meriset anak muda hari ini itu kan untuk masuk di wilayah organisasi itu kan udah males banget gitu. Apa sih fungsinya mlebu organisasi itu loh. Maksudnya mereka lebih memilih untuk warber, nongkrong, dan hanya menghabiskan waktu di luar tanpa harus apa ya, jadi sedikit ada pergeseran bahwasanya organisasi itu tidak begitu penting hari ini. Itu yang pertama, ya kan. Jadi yang kedua, aku juga sering ngobrol dengan beberapa alumni dan beberapa aktivis tua lah ya, dengan aktivis sepuh. Perihal bagaimana sih kondisi aktivis hari ini? Oh iya, karena dia yang paling tua. Saya seumuran ini sama. Oh iya. Jadi terima gak sih kalian gitu loh, diomong aktivis itu bahwasanya aktivis hari ini ku melempem banget dan gak ngerti kudu lapo. Nah, untuk menangkal alasan dan statement ini dari beberapa alumni organisasi ekstra semua yang tak tanya itu kondisinya hari ini tuh bagaimana mas aktivis hari ini? Yo, nek basa Jawa cek gelowopot ambek urusane dhewe kabeh. Jadi lebih fokus ke tatanan internal tanpa harus memperbaiki kualitas diri pastinya untuk menjawab tantangan zaman. Sebelum kita berbicara revolusi 4.0 pastinya ya kan. Yeah. Yang kita harus pikirkan itu kan bagaimana tingkat daya saing kita secara personality itu kan mampu dan mumpuni. Iya kan? Betul. Karena diakui maupun tidak, tantangan organisasi ekstra mahasiswa hari ini itu adalah teman-teman PPI. Kalian sadar gak sih? Betul. Iya kan? Arek PPI iki wis ngomong nuklir ambek bom-boman, Pak. Awakmu jek demo jek ning ngarepe DPRD. Lah iki terus piye? Iya kan? Ya. Ya kan? Karena secara kebutuhan maupun di wilayah pemerintah maupun di luar profesionalisme pun orang yang akan mau nerima kita gitu kan pastinya. Anak muda ini kepada orang tua itu kan yang dipunya hanya trust, kepercayaan. Awakmu iso opo? Basic skillmu iki ndek opo? Gitu loh. Itu kan paling penting gitu loh. Selain kita ngomong bicara tantangan zaman ini. Betul. Pastinya. Lah, itu bagaimana kalian menanggapi bahwasanya ada statement hal semacam itu? Kalian sadar nggak sih bahwasanya bukan musuh ya, tapi teman-teman PPI ini benar-benar tantangan. Saya anggap kompetitor buat kalian yang teman-teman aktivis hari ini, bukan hanya di Jombang tapi Indonesia masih mengharapkan bahwasanya Jakarta tempat mencari uang apa dan lain sebagainya. Ternyata menggantungkan bukan. Soalnya ya logis saya arek mlebu organisasi ku arek menengah ke bawah sih gak ngerti kudu lapo. Dan iku padha mbek sing tak lakoni biyen. Jadi aku masih bermimpi memperbaiki kualitas hidup dan diri ya kan, mlebu organisasi sama ngerti Gusti Allah ya Allah ya melas arek kira tak canggih kan. Canggih ya. Kan gitu. Tapi hari ini kan gak bisa seperti itu karena proses dan perjalanannya pun juga berbeda. Kompetitor, tantangan dan lain sebagainya itu kan udah sangat panjang banget. Sudah kenceng banget. Lah ya iku mau. Sing liyane wis bahas nuklir, wis bahas listrik iki piye carane iso tutuk laut dan lain sebagainya ya kan. Di saat kalian hanya fokus pada tataran internal, terus bagaimana langkah kalian untuk memperbaiki kualitas diri kader ini nanti dan outputnya bagaimana untuk kalian sendiri secara personality. Dan Oke, baik. Ini kan
tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi oleh semua aktivis, baik itu teman-teman PMI maupun HMI. Ini merupakan keresahan sebenarnya. Itu saya pikirkan sudah 3 tahun yang lalu. Sudah 3 tahun yang lalu sebelum pasca ya kan. Sebelum pasca mahasiswa ini ngapain sih kita? Karena ketika kita membawa background organisasi tidak punya nilai tawar sama sekali. Betul. Tidak punya nilai tawar sama sekali. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya atau senior-senior kita yang sudah mencetak sejarah. Tapi itu kan hanya keberuntungan bagi mereka. Namun ketika kita melihat keberadaan, karena gimana pun juga ketika kita melihat aktivis ini orientasinya politik toh. Pasti. Orientasinya politik. Rata-rata 80% senior, jangan rata-rata ya. 80% orientasinya politik. Saya pulang kampung 2 tahun yang lalu lah kira-kira. Pada saat itu ada pilkada ya kan. Ketika hari ini tidak punya duit, selepas kalian pinter berteori, berretorika, tidak bakalan itu jadi. Ya kan? Lantas kemudian kita sebagai pemuda atau mahasiswa hari ini untuk membekal diri kita, harus bagaimana mencari skill untuk mengarah ke situ. Iya. Entah itu bagaimana kita menjadi mahasiswa sambil berwirausaha, katakanlah. Kasih pesan sama junior gitu. Ada teman-teman mahasiswa ya. Selain organisasi ini penting ya, karena bagaimana di situ kita belajar bersosial dan sebagainya, kita menjadi solusi atau sebagai leader ketika di masyarakat ya kan. Tetapi kita harus membekali diri dengan skill, baik itu skill ekonomi dan sebagainya. Tidak mungkin kita mengharapkan dari langit. Ya kan? Karena jaringan itu hanya untuk orang-orang yang beruntung saja. Hanya orang-orang yang beruntung saja. Tapi organisasi ekstra kampus ini sangat penting. Karena organisasi ekstra kampus lah yang akan menjadi solutif di tengah-tengah masyarakat. Mau tidak mau, diakui atau tidak. Tetapi untuk menghadapi tantangan yang sangat luar biasa ini, karena hari ini kan begini. Kita ngomong Indonesia ini kan majemuk sekali, ya kan, Bhinneka Tunggal Ika, pluralisme katanya Gus Dur ya kan. Tetapi di kita ini masih ada kelompok-kelompok, baik itu kelompok PMII, kelompok HMI, kelompok GMNI dan sebagainya. Lantas kemudian pemuda yang diharapkan untuk menjadi ojek tombak dalam membangun bangsa ini, orang memikirkan diri sendiri masih pada kebingungan. Nah itu yang lantas kemudian, ya kan, apakah bisa menjadi solusi seperti yang statement awalnya? Otomatis langkahnya harus memperbaiki, harus memperbanyak skill. Ketika dia ingin terjun di bidang politik, maka harus mempersiapkan apa saja. Pasti. Apakah mempersiapkan logistik kah? Dengan cara berwirausaha dan sebagainya, ya kan? Janganlah kayak kita dulu ya, seperti senior Hakam ini, statement ya kan? Mas Hakam ini kan, zamannya dia, harus berorganisasi kencang dulu, diskusi dan sebagainya. Tapi sampai melupakan kuliah, terbengkalai. Hari ini tidak. Nggak bisa. Kuliah, organisasi ekstra ini sangat penting. Tetapi jangan melupakan kampus. Kampus juga tidak, tidak menjamin. Kita mau jadi apa? Apakah dengan jadi mahasiswa kemudian akan mencapai cita-cita? Itu juga tidak menjamin, teman-teman sekalian. Selain memperbaiki diri, mewujudkan bagaimana bekal, skill dan sebagainya. Kita harus meningkatkan skill lah hari ini sesuai dengan kebutuhan zaman, sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Agar mampu berdaya saing. Kita sudah ketinggalan jauh. Berdaya saing. Khususnya secara ekonomi ya kan? Khususnya secara ekonomi. Karena akomodasi organisasi. Ketika kita tidak punya akomodasi organisasi, ketika kita tidak kaya, sudahlah. Akan terabaikan. Dulu, bos. Kan begitu. Harus memperkaya diri. Tadi Mas Hakam ya juga menyampaikan bahwa mahasiswa yang masuk ke dalam organisasi ekstra kampus ini rata-rata mahasiswa menengah ke bawah. Pasti. Anaknya Jokowi gak mungkin itu langsung nyalon wali kota Solo, gak usah ke PMI, GMNI ya kan? Kayo buat apa? Sehingga itu juga salah satu kendala bagi kita untuk menjadi pesaing mereka, dalam kutip mereka yang kuliah di luar negeri, yang ada di tataran PPI dan lain sebagainya. Bahasanya jangan pesaing lah ya, tapi apa ya? Kompetitor. Yang enak. Kawan apa ya? Sahabat atau apa? Lah karena sahabat diakui maupun tidak. Ya kita harus berdaya saing memang. Ya karena diakui maupun tidak, mereka tetap menjadi
ini ya bukan lawan ya, tapi akan menjadi kompetitor kalian yang hari ini sedang masih berproses. Ya kan? Sedangkan kalau kita melihat kapasitas ataupun ijazah mereka, kalau mau dibandingkan dengan ijazah kita, lebih apa ya? Iya kan pasti ngelihat lebih oh iya Jerman iki kampus A. Nah, sehingga itu juga menjadi kendala bagi kita aktivis hari ini yang memang agak kesulitan mungkin ya Ketua untuk mencapai tataran seperti mereka. Nah, sedangkan kita ini masih dalam kelompok-kelompok yang berbeda. Ketika mereka sudah berbicara negara, kita masih berbicara Jombang. Kita masih berbicara bagaimana cara mendapatkan kader yang banyak, bersaing antara PMI, GMNI gitu. Caranya bagaimana bikin bus yang bisa jalan sendiri, kan? Begitu maksudnya kan? Sehingga kita ketinggalan jauh dengan mereka. Nah, kita masih berkompetisi sesama OKP, sama organisasi kepemudaan mahasiswa, bagaimana merekrut kader, bagaimana kita harus menjatuhkan presiden dan lain sebagainya, atau mungkin ketidaksesuaian gitu. Berarti kita harus bergabung saja ini. Bukan masalah bergabung atau tidaknya, tapi kalau kita tidak sering-sering ngopi bareng, ngobrol pintar ataupun ngolah pikiran ya, nah untuk mengasah skill kita, ya malah semakin ketinggalan jauh. Karena untuk berdaya saing kita juga harus sering bareng, sering diskusi bareng untuk membahas bagaimana sih organisasi kemahasiswaan hari ini supaya lebih dilihat lagi oleh masyarakat ataupun oleh pemerintah. Gitu ya. Berdaya saing memang kita harus ini. Jadi ya enggak, maksudnya sama kita atau sama yang lain. Memang betul ya, tantangan kita itu kan banyak dan kita harus dibayangkan dengan banyak tantangan agar bisa menciptakan peluang-peluang kan. Bener yang dikatakan Mas Hakam tadi, selain PPI itu kebetulan saya ada komunikasi yang aktif dengan PPI Turki ya. Selain PPI itu sebenarnya milenial kita ini juga sudah meresahkan itu ya. Salah satu contoh kemarin kita aksi yang katanya gerak jalan itu ya. Itu kan yang banyak komen milenial muda itu ya. Tapi juga banyak yang mendukung. Pada intinya kan yang pertama gini Mas, kita sebagai organisasi ekstra itu yang harus kita kuatkan adalah kita sebagai mahasiswa tetap harus mengontrol kan apapun itu. Selain juga kita harus menyiapkan skill kader di masing-masing OKP ini ataupun di masing-masing organisasi yang lain lah. Bisa dikatakan seperti ini. Katakanlah kalau PPI itu bermuatan dalam isinya, nanti yang menggerakkan kita lah. Jadi seperti itu ya. Tapi ya itu mulai beberapa proses kan. Karena mereka basisnya kan basis keilmuan. Kalau kita kan basisnya adalah basis pergerakan. Apapun bisa digerakkan gitu kan ya. Aku jadi organisasi kan. Saya kira seperti itulah. Iya, saya kira seperti itu. Apapun itu tantangannya dan lain sebagainya, jangan jauh-jauh ke PPI. Memang kalau PPI saya kira tantangannya sudah tingkat nasional. Bahasanya Mas Hakam, mereka sudah berbicara gimana cara menguasai negara dan gimana cara membuat mengisi di pos-pos negara. Kita masih gimana caranya menurunkan dan menggantikan seperti itu. Bukan menggantikan sih, tapi bagaimana caranya. Yang pastinya kalian bertiga ini kan mau nggak mau sebagai output kaderisasi di masing-masing organisasi ekstra juga kan akan mengisi pos itu. Nah, betul. Iya kan? Betul. Jadi gini, Mas. Sebentar. Saya teruskan dulu ya. Siap. Ojo debat, Cok. Ngobrol. Berarti ini tukar pikiran kita. Oke. Katanya ngopi ya. Iya kita. Iya. Lanjut Ya. Terkait sebenarnya yang kita fokuskan yang milenial kita aja yang di sini karena memang kita mengalami bonus demografi yang banyak. Hari ini juga itu benar dikatakan sahabat ketum HMI tadi bahwasanya tantangan kita milenial itu memandang kita sudah banyak yang berkurang lah untuk mengikuti organisasi seperti kita ya. Karena masih menganggap malah ditambah tahun itu malah oposisi. Iya, semacam seperti itu akhirnya. Karena semakin banyak off kan udah lama betul. Akhirnya kita nggak pernah tampil, akhirnya dengan adanya gerakan seperti kayak kemarin masih menganggap aneh mereka gitu. Tapi harus itu memang harus kita kembalikan lagi dalam artian kita endorse kembali lah organisasi ekstra ini apapun itu lah. Kita endorse kembali agar
semangat untuk menggerakkan, semangat untuk mengorganisir massa itu tercipta kembali dalam artian tetap skill ataupun apa tetap didukung dan kita siapkan itu, akan tetapi berbicara mengorganisir massa dan lain sebagainya harus terus berlanjut dan harus digerakkan. Ya lewatnya mana? Lihat organisasi seperti kita ini. Katakanlah kalau PP itu bisa menyiapkan SDM-nya, kita menyiapkan wadahnya kan bisa seperti itu nanti. Oh iya. Kerjasama maksudnya. Enggak kita jadikan kompetitor, kita jadikan mitra saja. Mitra. Saya kira seperti itu Mas, berbicara tantangan. Cocok. Apa dan pendapatmu Dan? Jadi gini, ini kan memang era kolaborasi ya. Era kolaborasi hari ini. Sering kolaborasi juga. Iya. Di masa kita ini kan terciptalah Cipayung Kabupaten Jombang ya. Oh iya. Oh begitu. Iya. Sebelumnya apa nama? Apalah itu ada agam, ada apa yang tidak mencerminkan bahwa kerukunan antar OKP ini ya. Oh, iya. Oleh karena itu, karena kita sudah dibuatkan wadah, maka kita harus mengisi wadah itu. Betul. Saya membacanya itu adalah era kolaborasi. Era kolaborasi. Dengan permasalahan-permasalahan, dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi itu, maka bagaimana kita harus menyusun itu? Berkolaborasi, kita duduk bersama dan sebagainya. Karena dimanapun juga harus melawan ini, harus menghadapi tantangan ini. Tidak bisa hanya sekedar menunggu dari langit ya kan. Iya. Tidak bisa hanya sekedar menunggu arahan dan sebagainya. Hari ini bukan arahan lagi, tapi kita harus menciptakan itu dengan cara kita bermusyawarah dan sebagainya ya kan. Tidak waktunya lagi kita gepu-gepuan lah bahasanya ya kan. Di antara OKP ini. Betul. Iya, saya cerita penambahnya itu menarik kolaborasi itu. Jadi gini, hari itu bukan lagi yang besar mengalahkan yang kecil, Pak. Akan tapi yang cepat mengalahkan yang lambat. Mantap. Oleh karenanya ya siapapun itu dengan kebersamaan saya kira semakin cepat nanti. Bersatu kita teguh ya. Oke, itu bicara di ranah wilayah personality kalian sebagai ketua cabang. Siap. Kalian duwe pasukan, Pak. Katemu apa no KP? Agar mempunyai satu visi pemikiran dengan kalian bertiga pastinya. Kita diajak ngopi tapi serius banget sih pembahasannya. Katanya nggak boleh serius. Serius, kita ngobrol nyantai ngerokok. Banget sih. Pastinya kan itu akan bukan menjadi beban ya, tapi itu tanggung jawab secara utuh. Kalian sebagai ketua-ketua cabang, mandat organisasi pastinya. Egois dong di saat kalian hanya memikirkan diri kalian harus bagaimana. Tapi kader-kader yang di bawahnya kan pasti harus bagaimana caranya bisa menempati pada pos-pos masing-masing dan mengeluarkan mindset bahwasanya secara utuh yang disampaikan dan 80% itu rata-rata aktivis, itu outputnya politik. Tapi kan urusan di Indonesia ini gitu loh, output generasi anak muda itu kan hanya nggak melulu di wilayah politik gitu loh. Oke. Lah untuk menyediakan bagaimana caranya kader-kader ini bisa kalian arahkan ke pos masing-masing. Lah itu bagaimana untuk kalian melakukan hal itu, Mas Yasin? Sebenarnya bukan hanya pergeseran di organisasi kemahasiswaan saja. Kalau kita berbicara, kita sama-sama ketua cabang, ini rukun, duduk bareng, sering ngopi bareng kan gitu ketua. Tapi di bawah malah tarung, gontok-gontokan. Itu sebenarnya dicerminkan bukan hanya di organisasi ekstra. Misalkan dalam tatanan pemerintah ya, seperti kemarin ketika Pilpres, ada dua paslon calon presiden antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Mereka itu sebenarnya ya biasa-biasa saja, hanya pendukung-pendukungnya yang di bawah ini yang terkadang juga terbawa dengan euforia politik. Benar, sehingga di bawah ini kadang ada yang saling pukul, ada yang saling bacok dan lain sebagainya. Itu menurut kami sih wajar karena mereka tidak mengetahui kondisi yang di atas sebenarnya seperti apa sih. Apakah yang di atas ini kita bertarung atau sering duduk bareng dan lain sebagainya. Nah, terkait wadah-wadah yang kita berikan kepada kader-kader kita akan kita poskan kemana setelah kita selesai berorganisasi. Kalau di internal kita sendiri di HMI ya, jadi kan ada lembaga-lembaga khusus. Ada lembaga khusus yang memang menyediakan bakat-bakat dan minat mahasiswa. Ada salah satunya misalkan ada LEMI, Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam. Ada juga LKMI, Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam. Ada LTMI, Lembaga Teknik Mahasiswa Islam. Ada juga LAPMI, Lembaga Pers Mahasiswa Islam. Nah, itu salah satu bentuk wadah yang disediakan HMI kepada
mahasiswa atau kader HMI untuk berproses seperti itu, sehingga nanti ketika mereka selesai berorganisasi ataupun selesai kuliah, mereka emang benar-benar memiliki basis sesuai dengan yang mereka inginkan. Oke, Mas. Sepakat. Dan kalau menanggapi akan hal yang semacam itu tadi, di sisi lain kita memikirkan bahwasanya kita secara personality, kalian bertiga sebagai ketua cabang, yang sebetulnya yang memang hari ini menjadi ikon pastinya ya kan. Betul. Itu kan cukup menjadi beban psikologis kalian juga pasca ketua cabang itu kan akan menjadi contoh. Loh, itu mau nggak mau, itu pasti jadi contoh gitu loh. Oh iya rek, ketua cabangku ngene saiki lah. Itu kan sebagai spirit motor gerakan buat teman-teman yang di bawah kan pastinya. Dan baik, ini kan ketinggalan jauh sebenarnya ketika berbicara aktivis ini kan. Ngomong profesional ya. Jarang sekali, sangat minim ya, bukan jarang. Sangat minim sekali teman-teman aktivis ini yang profesional. Baik itu di bidang akademiknya. Karena ketika sudah masuk di organisasi ya kan, agak melupakan kuliahnya. Nah, itu. Padahal tantangan kita adalah bagaimana kemudian kita bisa menjadi manusia yang profesional ya. Harus punya skill di bidang akademiknya kita, baru akan dilihat. Walaupun pendidikan kita juga masih belum menyiapkan untuk itu. Tapi kita sebagai mahasiswa, kita sebagai aktivis harus menyiapkan itu, harus menyampaikan itu kepada teman-teman kader, menyemangati itu kepada teman-teman mahasiswa bahwa pendidikan kalian, baik itu sumpama ya, contoh saja ada salah satu kader yang ngomong jurusan hukum katakan, bagaimana dia mempelajari apa sih yang akan dilakukan, tujuannya dia apa sih, apakah dia akan menjadi pengacara, menjadi hakim atau apa, bagaimana itu kan belum diarahkan sampai ke situ, step-step itu belum gitu loh, belum ada di kampus itu. Oleh karena itu kita sebagai mahasiswa untuk menyiapkan itu harus dipersiapkan dari sekarang, dari dini gitu loh, supaya jangan sampai ketika nanti menjelang wisuda ini kebingungan lagi nih. Ya mau kan ditabrak lagi mau ngapain ini kan pengalaman. Ketua bego. Ketua ini ngomong senior lah ya. Aduh berat. Oleh karena itu mulai dari awal, mulai dari dini. Makanya saya nanyakan beberapa kali ketemu di warung kopi maupun sama teman-teman yang mau masuk kuliah lah. Yang mau masuk kuliah, saya sering cangkruk itu. Apa sih keinginan kalian ketika masuk kuliah, ketika mengambil jurusan? Apa ini jangan-jangan terpaksa atau memang ya kan? Kebingungan juga, mau kerja juga bingung ya kan, ketika pasca SMA ya udahlah kuliah saja, atau memang tekanan dari orang tua ya kan, karena banyak sering kita ngopi sama teman-teman siswa yang menengah ke bawah ya kan? Untuk membimbing mereka bagaimana sih, apa yang kebanyakan di antara kita ketertekan atau keterpaksaan kita masuk kuliah ngambil jurusan ini dan itu tidak sesuai. Oleh karena itu kalau tidak memaksakan diri hari ini, memaksakan diri untuk memperbaiki skill itu atau bagaimana sih kita bisa sukses ya kan? Harus ada spekulasi. Kita mau masuk politik nih tapi tidak punya kemampuan untuk itu, apakah juga mungkin? Kan tidak juga. Terus kemudian yang kita ngambil ekonomi tapi ekonomi politik juga. Ngambil hukum politik. Acer. Teknik politik. Ini kan nggak masuk. Inilah yang menyebabkan Indonesia ini nggak maju-maju karena memang SDM-nya sangat lemah di bidang akademiknya masing-masing. Di bidang akademiknya makanya 1 minggu yang lalu itu kita diskusi terkait konsensus kepemudaan ya. Konsensus pemuda ya. Ini kita bentengnya sekarang ini pendidikan, khususnya skill ya kan? Karena gimana pun juga skill ini harus merupakan amanat lah bahasanya kan pendiri bangsa ini, tetapi kita juga tidak mempersiapkan itu. Malah ya, terlalu asik dengan romantika, dialektika kita ya kan, supaya tidak terlalu lah. Menurut kamu Ham, gimana Ham? Ini ya, saya akan mulai sebuah filosofi lah. Memang kita ini telat, tapi bukan berarti terlambat untuk mengejar kan. Dan bukan yang start duluan tapi yang finish duluan. Memang kalau di istilah kita ada namanya distribusi kader lah. Itu memang permasalahan dari tiap periode dan lain sebagainya, dan sampai sekarang pun ya sedikit ada beberapa banyak solutif lah, akan tapi belum begitu mampu mewadahi semuanya itu kan. Sebenarnya nggak cuma di ekstra, di intra pun kampus hari ini nggak bisa mewadahi pasca alumninya. Sebenarnya kan kebesaran kampus itu kan dilihat dari kebesaran alumni juga nantinya kan.
Kalau dulu orang bangga itu bukan karena kampus nyaman tapi karena mahasiswanya, sekarang kan berbeda. Seakan-akan kampus itu menjadi primadonanya bukan mahasiswanya lagi yang gitu. Ya itu yang harus bisa kita ambil posisi juga di situ sebagai ekstra. Berbicara distribusi itu, kalau berbicara masih di ranah anggota dan kader ini, kita berorganisasi kan ada 2 acuan ya, antara di PO dan ADRT itu. Yang mana di situ ada beberapa pelatihan yang harus dilakukan. Kita kalau berbicara kader kita, ya kita untuk mengarahkan ke situ. Berbicara pengembangan skill harus dilakukan untuk pelatihan-pelatihan itu, untuk menunjang apapun itulah. Karena di kita juga kayak umur dan lain sebagainya diatur juga sekarang. Berbicara semester dan lain sebagainya. Jadi bukan lagi mahasiswa itu yang sampai semester tua. Ampun. Iya, harus tepat waktu kalau sekarang ini. Kalau mau bersaing kan seperti gitu. Iya. Itu ini apa? Introspeksi diri masing-masing. Iya, harus gitu memang. Soalnya kalian semester tua. Iya. Dan memang harus diciptakan sebuah entah itu konsorsium ataupun inkubasi kader ya. Nah ini yang belum di kita lah, mungkin belum sampai ke situ memang. Rata-rata emang ranahnya masih jalur-jalur politik semua itu. Yang harus kita siapkan lah. Mungkin kita mulainya dari situ ya, dari ranah internal dalam artian waktu menjadi kadernya kita siapkan. Pasca itu mungkin kan gini orang itu siapapun orangnya melihat yang dikatakan Mas Agam tadi. Melihat seorang kader itu kan personalitinya, dia mampu apa. Nah kita sebagai mandat organisasi ya kita menyiapkan itu agar dia mampu di mana nantinya. Nah kita siapkan, tergantung siapa yang mengambil itu semua, ya diserahkan lah kepada, katakanlah kalau di HM ada kami, ada di itu PA ya. Kalau di kita ada IK, itu kita serahkan coba ini dengan adanya beberapa kader yang sudah digembleng dan dilatih ini kira-kira mau diarahkan kemana. Itu bisa menjadi garapan bersama antara senior dan yang sedang berproses ini. Salah satunya seperti itu mungkin Mas. Tapi berbicara ya itu, kita memang terlambat lah kalau urusan seperti itu dengan kalian nyadari ya kalau terlambat. Kalian nyadari kalau nggak berarti nggak mau mengejar ya. Kita kan ada Oke. Jadi gini. Kalau nggak salah ya, maksudnya kemarin aku sempat membaca perihal masalah aturan Kemenristek Dikti yang baru perihal masalah ini tahun perkuliahan, ya kan? Karena ini mau nggak mau kan 4 tahun harus selesai, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, ini sempat menjadi problem kaderisasi nggak sih di internal kalian pastinya? Soalnya kan ini proses kaderisasi, maksudnya step by step maupun formal maupun informal ya. Itu kan ada langkah dari komisariat, maksudnya dari apa, kalau di PMI itu ada rayon, kalau di HMI apa? Langsung komisariat cabang. Nah itu kan butuh proses waktu tahun yang panjang, Di kota-kota besar rata-rata ketua cabang kan kayak rolas 14, 16 ya kan? Bisa jadi. Karena di sisi lain kita masih berbicara masalah kompetitor internal. Caranya aku tadi ketua cabang, caranya aku tadi sekum. Lah itu kan masih ini kan, maksudnya itu masih menjadi problem organisasi banget ya. Dan itu cukup ganggu nggak sih di skema kaderisasi kalian? Karena kan mau nggak mau 4 tahun itu harus selesai. Kalau 4 tahun nggak selesai berarti kan 8 semester kan. Berarti nek wis munggah teko 8 kan out. Gitu loh. Lah itu gimana kalian untuk mencikapi itu? Apakah ada percepatan kaderisasi kah atau bagaimana? Yang pengen aku tanya sih sebetulnya. Ini siapa ini yang ditanya? Sadar. Oke lah. Sebenarnya aturan itu kan bukan, kita harus mengevaluasi dulu ya kan, harus melihat dulu ini apa sih outputnya ketika ditentukan harus 4 tahun ya kan. Harus 4 tahun. Sementara permasalahannya bukan waktu sebenarnya, bukan waktu, tetapi pendidikan ini siap nggak mengarahkan mahasiswanya ya kan, atau mahasiswa didiknya menjadi yang seperti diinginkan oleh mereka gitu, yang dicita-citakan oleh mereka. Ini yang tidak diarahkan. Arah pendidikan kita ini yang salah sebenarnya. Yang harus kita evaluasi bersama adalah arah pendidikan ini seperti apa sih? Apakah kita, kemarin hasil diskusi kita, ini kayak pendidikan kita ini sudah kayak pasar saja kan begitu. Gitu. Iyalah. Lah, sehingga kalau pasar memang benar
dikejar dengan waktu, ya kan? Kalau pasar. Tetapi ini apakah pemerintah sudah paham nggak dengan sejarah pendidikan Indonesia ini? Ya. Ini yang harus kita evaluasi sebenarnya. Berarti menurut Bung Sahdan ini berarti harus ada evaluasi. Harus ada evaluasi ini pemerintah, ya kan? Ngerti. Harus ada evaluasi ini pemerintah. Tak aku dia. Nah, kan begitu kira-kira pemerintah. Mas Yasir, gimana menanggapi akan hal itu? Pasti ini kan di kota-kota besar, kota-kota gede, Jogja, Malang, Surabaya, ya kan, kota-kota cabang itu kan pasti kan umur-umur wis rodok tuwek. Kamu semester berapa sekarang, Mas? Saya semester akhir. Akhirnya berapa? 14. Nah, Ampun. tapi dikorelasikan perihal masalah aturan itu kan mentok di 8. Nah, ini kan cukup menjadi problem juga lah. Itu menurut Mas Yasir gimana, Mas? Sebenarnya memang aturan itu juga agak sedikit ini ya, bermasalah bagi kita mungkin karena juga keterbatasan waktu yang antara waktu di kampus dan juga waktu sebagai anggota di internal kita masing-masing. Nah. Tapi kalau di ADART kita batas waktu sebagai anggota biasa itu 2 tahun pasca mereka lulus kuliah. Nah, ketika 2 tahun masih belum selesai, belum bisa meneruskan kepada jenjang strata yang lebih tinggi S2 ataupun S3 dan lain sebagainya, maka secara otomatis masa keanggotaan itu akan habis. Nah, secara otomatis. Nah, ketika anggota itu sudah habis, mereka tidak bisa melanjutkan kepada strata pendidikan yang lebih tinggi, maka masa anggota mereka akan habis. Nah, kalau kita berbicara jenjang dari komisariat, cabang, 4 tahun itu saya rasa sudah sangat cukup, Mas. Untuk organisasi yang masih ada di kota-kota kecil. Beda ketika yang ada di kota-kota besar. Nah, bahkan mereka itu. Berarti Jombang masuknya besar ya, orang 14 semester aja. Sebenarnya kita satu angkatan. Satu angkatan. Iya, nggak tahu kalau ketua Sahdan ini. Satu angkatan kita. Enggak, orang dia S2 aja sekelas sama saya kok. Oh gitu ya. Jangan dibuka di sini. Oh iya. Ya itu sebenarnya juga menjadi permasalahan bagi mereka yang berproses di kota-kota besar, karena kan untuk mencapai komisariat saja mereka sudah sudah kehabisan waktu. Nah, pernah sempat kepikiran nggak kalian memotong kaderisasi gitu? Maksudnya dipedot terus diganti sing angkatan sing nom-nom karena memang ini mempersiapkan hanya untuk 8 semester gitu. Sempat kepikiran nggak? Apa memang menjalankan yang memang hari ini sudah berjalan aja? Ya sih. Sebenarnya sih masih belum kepikiran sih kalau untuk memotong agar lebih cepat gitu ya. Karena juga dari individu mereka masing-masing, mereka masih ingin berproses atau tidak gitu. Ketika mereka yang semester 8 yang seharusnya sudah masuk cabang ataupun paling tidak sudah periode akhir di komisariat, itu kadang mereka ada yang sudah males, ingin selesai, ada juga yang masih ingin lanjut ke jenjang berikutnya, ke cabang, ke Batko ataupun ke PB. Ya, sehingga secara otomatis ya mereka mau tidak mau harus melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, sehingga masa keanggotaan mereka itu masih ada. Ham, menurutmu gimana, Ham? Ya, saya sedikit berbeda dengan sahabat saya berdua ini ya. Memang berbeda terus. Enggak. Berbicara apa namanya, pendidikan memang harus dievaluasi betul kalau di kita ya. Tapi sistemnya udah berjalan seperti itu. Kalau kita melawan sistem kan harus membutuhkan waktu yang panjang dan akomodasi yang kuat. Atau paling tidak masuk ke sistemnya ya. Iya. Salah cara masuk ke sistem itu. Tadi gini, kalau mencoba mengikuti sistem di kami di PMI sendiri, kalau masalah PU kita sudah mengatur itu, masalah umur, masalah apa sudah mengatur. Ibaratnya gini, kalau semester 1-2 itu menjadi anggota itu rata, kemudian 3-4 ini sudah di rayon, nanti 5-6 di komisariat. Itu sudah terjadi seperti itu. Dan di cabang itu 78 lah ya. 78 ya, ataupun pasca dalam artian setelah wisuda, karena harus terbatas dengan waktu itu ya.
78 kemudian ataupun pasca sarjana lah bahasanya. Kalau dikatakan udah lulus kan nggak enak ketua sebuah organisasi mahasiswa kok udah lulus kuliahnya. Pasca sarjana walaupun entah di mana paskanya nanti. Waduh, pelajar tapi ketuanya mahasiswa. Saya nggak ikut ngomong. Jadi kalau berbicara gimana itu? Sangat benar. Berbicara masalah mengikuti sistem ini kita mencoba dengan membuat sistem juga yang di kaderisasi kita, yang mana sudah diresmikan dalam Muspimnas Boyolali 2019 kemarin. Akan tapi memang benar harus dievaluasi betul ini pendidikan kita ini, karena kalau nggak dievaluasi akan menghasilkan hanya berbasis pasar. Apa yang dibutuhkan kampus menyiapkan. Katakanlah hari ini lagi rame terkait ekonomi, manajemen ekonomi ataupun yang lain lah. Bambu syariah lah. Ya, ekonomi syariah, teknik syariah dan lain sebagainya. Itu kan itu hanya kampus menyiapkan itu kan yang kita diskusi kemarin ya. Sebenarnya kan pendidikan adalah berbasis pasar. Kalau seperti ini terus ya SDM kita nggak akan muncul, nggak signifikan perkembangannya. Berbicara Indonesia majunya dari mana dulu kan gitu. Ini kan repotnya seperti itu. Akan tetapi ya mau tidak mau kita harus ya pelan-pelan lah merubah sistem ini. Kalau bahasanya geradakan ya harus revolusi kan seperti itu. Tapi kita nggak sampai seperti itu kan sementara ini harus kondisional dan fungsional juga. Nah itu beberapa statement yang sudah disampaikan lah oleh beberapa ketua cabang organisasi ekstra mahasiswa di kelompok Cepayung. Ya beberapa itu luwih teko siji dan mesti ya rek. Sebelum nggak ada 1 2 kok sini. 3 ini aman. Jadi sebelum aku menutup obrolan ini pastinya, jadi aku mau nanya beberapa pertanyaan sekitar 2, ya kan. Aktivis hari ini tuh gimana sih menurut kalian kondisinya? Apa kondisi yang kalian rasakan hari ini tuh dengan beberapa yang sebelumnya, periode-periode sebelumnya, kalian ngerasain degradasi nggak sih? Apa memang kalian stagnan jalan di tempat, Mas Yasir? Aktivis hari ini seperti apa? Yang jelas pastinya jauh berbeda dengan aktivis sebelumnya. Itu pasti, ya kan? Karena satu kita berbicara kapasitas bahkan kualitas ya. Ketika aktivis terdahulu mungkin mereka untuk diskusi masih harus sedikit agak sembunyi atau gimana. Enggak, terdahulunya ini kita batasi di 2 tahun terakhir. Oh, 2 tahun terakhir itu ya. Nah, kalau aktivis hari ini itu rata-rata lebih, kemarin sempat kita bicarakan juga ketika ada pertemuan Cipayung ya, bahwa aktivis hari ini lebih melempem daripada sebelumnya. Satu, kalian menyadari tapi akan hal itu? Sangat menyadari itu. Sangat menyadari. Ketika aktivis sebelumnya itu mereka lebih suka ada di jalan, kita lebih suka mengkritisi pemerintah dan lain sebagainya. Tapi untuk hari ini kita kayaknya lebih suka ya diskusi tanpa aksi gitu. Kalian menyadari akan hal itu? Sangat menyadari itu. Bagus. Sangat menyadari itu. Dan menurutmu Dan? Saya harus mengatakan sejujurnya ya. Iyalah, jelas. Mengatakan sejujurnya kondisi aktivis hari ini ya. Kita sangat stuck hari ini. Karena memang kondisilah yang membuat stagnan untuk aktivis itu ya. Sebenarnya itu nyari kambing hitam namanya. Bukan nyalahin keadaan. Bukan menyalahkan keadaan. Tetapi yang harus kita siapkan hari ini adalah narasi. Karena gimana pun juga aktivis ini kan terkenalnya sebagai controlling ya. Kontrol pemerintah, kontrol sosial dan sebagainya. Lantas kemudian banyak saya mendengarkan, banyak saya dikritik oleh senior ya, alumni. Kenapa sih kalian jarang sekali bersuara hari ini menyikapi fenomena atau permasalahan? Karena dibuat memang disengaja kelihatannya. Saya melihatnya itu disengaja supaya mahasiswa atau aktivis ini tidak bertindak, tidak bergerak seperti itu. Hanya terbatas dengan retorika semata. Ya. Hanya sebatas dengan ruang diskusi dan sebagainya, tetapi tidak mahasiswanya kan begini, ketika kita turun jalan katakanlah, kita turun jalan mesti dibully. Ngapain sih mahasiswa itu turun jalan, mendingan cari duit po,
Kan ngono, kalau bahasa Jombang mendingan cari duit po sing akeh. Wong kalian itu njaluk duit sik nang makmu ae. Kira-kira begitu. Tetapi karena tugas sebagai mahasiswa saya sering katakan sama teman-teman mahasiswa, kita sebagai mahasiswa harus menjalankan tridharma perguruan tinggi yang merupakan amanat yang harus kita selesaikan. Di OKP atau di organisasi kemahasiswaan juga, di PMI maupun GMNI dan HMI juga harus berbakti, harus mengamalkan ideologi, nilai-nilai yang kita pelajari di organisasi, yang artinya, yang nantinya outputnya itu kembali ke masyarakat sebenarnya, seperti itu. Oke, Ham, menurutmu Ham? Siap. Sedikit refleksi ke belakang ya. Memang Jombang ini kan dikenal dulu itu ada istilah formaljo dan lain sebagainya. Yang mana identik Mahasiswa Jombang itu adalah dengan gerakannya. Bahkan ada istilah dulu 3G ya. 3G itu Jogja, Jakarta, baru nunggu Jombang. Kalau Jombang sudah bergerak itu jadi isu nasional. Dalam artian berarti negara darurat. Katanya beberapa alumni kan seperti itu ya. Jadi negara darurat tuh. Iya, kalau Jombang udah bergerak hari ini, tapi kebalikannya ini. Makanya apakah emang sedang aman atau diamankan? Kan gitu ini. Pilihannya dua, sedang aman apa diamankan? Ini nggak tahu. Ini juga mungkin ya itu yang dikatakan sahabat Satan tadi. Bahwasanya kalau kita gerak kemudian ada yang banyak yang nyinyir dan lain sebagainya. Memang itu tugas netizen yang budiman kan nggak ada masalah memang. Dan itu juga mungkin berkat influencernya dari beberapa orang ya yang mungkin itu disengaja itu tuh. Sengaja influencer itu digerakkan untuk menutupi ini semua. Itu kan. Ya nggak tahu juga tapi kan. Tapi gini. Memang harus kita harus selain memang masa pandemi ini kita harus kembalikan lagi lah marwah gerakan di Jombang ini, entah itu di OKP apapun lah. Kita berbicara mahasiswa ya mahasiswa Jombang. Kita harus kembalikan lagi dalam artian agar ada apapun permasalahannya setidaknya kita bersuara ataupun menganalisa dan lain sebagainya. Karena memang ketika selain daripada mungkin kalau kita turun jalan itu dikritik dan lain sebagainya, kita harus menyiapkan juga solusinya. Sebagaimana contoh kemarin kita turun itu kan kita siapkan naskah akademiknya, kita siapkan beberapa rekomendasinya untuk masalah pendidikan itu. Jadi ya diimbangi juga lah memang. Jadi kritikan itu dijadikan sebagai motivasi bagi kita semua, entah itu OKP apapun lah. Bagi kita untuk berbicara mengenai isu itu jangan sampai dikatakan bahwasanya hanya ya isu yang disampaikan sahabat Sadan tadi muncul seperti itu. Lah apa sih ngene luru duit lah penak dan sebagainya. Luru duit, bocor luru duit. Bahasanya kerja kan lo enak, kuliah ya dibayari dan lain sebagainya. Mungkin itu. Jadi selain daripada kita emang sebagai kontrol sosial itu intelektual kita harus dikembangkan kembali, harus dikembalikan juga marwah kita agar milenial yang memandang itu juga tertarik dengan organisasi seperti kita ini. Karena memang kita ini akan dilihat kembali selain gerakan juga ya isi dari gerakan kita kan, ataupun intelektual kita masing-masing lah dari masing-masing OKP dan lain sebagainya agar muatan isi yang kita gerakkan juga bernilai dan menarik bagi mereka. Oke. Jadi tadi aku sempat kepikiran dari beberapa obrolan kita dari awal, kalian selalu mengulang kata-kata kontrol dan kontrol. Ya kan? Jadi yang pengen tak tanyakan Jombang hari ini. Dan menurut bagaimana? Siap. Jombang hari ini. Oke. Memang di Jombang saya sebenarnya kan saya kan dari luar Jawa nih. Datang ke Jombang ini tertarik dengan tokoh-tokoh yang lahir dari Jombang untuk Indonesia ini ya. Tetapi ketika saya masuk Jombang ada yang keliru mungkin. Artinya bahwa ada yang keliru dalam saya sendiri atau dengan teman-teman bahwa kita salah dalam memandang itu. Ketokohan itu yang sehingga menjadi inspirasi tanpa mengetahui apa yang dilakukan mereka, proses mereka seperti apa. Yang terjadi hari ini adalah nilai kritisnya kita itu kurang sebenarnya. Barangkali karena kita sebagai mahasiswa lebih hedonis lah bahasanya ya kan. Hedonis, tidak mau tahu dengan kondisi sosial dan sebagainya, sehingga untuk menjadi manusia yang kritis tidak memiliki konsep, tidak memiliki teori, hanya jari-jari nih, wis pokok kan tidak bisa seperti itu aktivis. Betul. Nilai tawarnya aktivis itu kan karena memiliki nilai yang kritis, ya kan, nilai kritis
tapi kita hari ini kurang didasari dengan konsep yang kuat atau teoritis yang kuat. Disadari atau tidak itu kondisinya. Kalau ini kondisi Jombang ya. Iya, Jombang hari ini. Jombang saja karena kita di Jombang Jombang sekarang. saja karena kita di Jombang. Hari ini. Jombang masih asik-asik saja lah saya kira ya kan. Apakah ada satu pesan atau satu kritisi untuk pemerintah pastinya? Wow. Yang menurutmu keliru? Menurutmu, kalau nggak ada yang keliru juga nggak ada masalah. Betul. Gitu loh maksudnya. Katanya kan mahasiswa harus kritis. Betul. Pastinya kan kalian juga melihat kondisi hari ini semacam apa. Betul. Jombang ini kan terkenal dengan kota pesantren ya, kota pesantren. Tetapi saya tidak melihat Jombang ini bagaimana sebagai ikonnya kota Jombang. Pemerintah terus terang, pemerintah seharusnya kan yang menjadi jualannya, ya kan? Karena yang menjadi jualannya pemerintah adalah kota santri. Tapi saya tidak melihat gerakan untuk itu atau langkah-langkah pemerintah, langkah-langkah konkret pemerintah untuk ke situ, gitu loh. Hanya ya mengandalkan itu saja. Gitu. Lawas lah bahasanya, iya. Sangat lawas. Tidak ada inovasi pemerintah lagu Kabupaten lawas. Jombang. Lagu lawas. Kemudian yang kedua, Jombang itu kan juga merupakan salah satu kota penghasil lumbung padi lah ya kan. Tapi dengan era globalisasi hari ini, Jombang juga mengikuti, tapi tidak menunjukkan kekhasnya Jombang. Ngomong pertanian katakanlah, banyak lahan produktif juga dibangun ya kan. Tanpa dibangun itu pun dipersiapkan untuk siapa? Ngomong pembangunan ya kan. Pembangunan ini untuk siapa sih sebenarnya? Apakah untuk masyarakat Jombang atau dari luar? Ya kan? Kan begitu pertanyaannya. Kalau pembangunan ini tidak dipersiapkan SDM-nya oleh pemerintah Jombang, juga akan sia-sia. Pastinya orang luar juga ujung-ujungnya. Iya, akan menjadi penonton setia kita. Jangan sampai di tanah kelahiran kita yang jadi penonton. Kita yang menjadi penonton, tapi kita harus mengambil bagian untuk itu. Saya kira demikian. Mengambil bagian ya. Harus mengambil bagian dong. Menurut Mas Yasir, Jombang hari ini, Mas. Mungkin juga menurut teman-teman semua. Jangan menurut teman-teman, menurut sampai. Oh iya. Karena ini kita juga sempat satu pemikiran waktu itu. Oh iya. Nggak boleh nyari perlindungan begitu, nggak boleh. Kita pemerintah solid hari ini, ketika kita berbicara mahasiswa sebagai agen of control, kita juga beberapa kali sering turun bareng, turun aksi bareng. Yang kita lihat, yang saya lihat, pemerintah hari ini kurang mendengar aspirasi dari mahasiswa, dari pemuda ataupun dari masyarakat. Sudah beberapa kali kita turun jalan, bahkan ada juga kelompok buruh dan juga banyak sekali kayak kemarin yang terakhir itu yang ibu-ibu itu ya. Tapi terkadang pemerintah khususnya bupati ya. Bupati ini kenapa sama bupatinya? Tidak terlalu respect pada mereka. Tidak terlalu respect. Iya. Sehingga mereka itu seakan-akan mereka sudah berkunjung kepada anggaplah kantor mereka sendiri, tetapi tidak diterima dengan baik. Ketika sudah beberapa kali kita turun aksi, satu kali pun kita tidak pernah ditemui ya gitu. Nggak pernah. Saya keliru tempat kali kalian demonya. Keliru tempat. Di pondok ya. Kalau di pondok kan selesai. Kalian nemuinya di pendopo ya nggak selesai. Ada urusan Jombang sama punya. Kalau di pondok kalau bupati kita di pendopo kan begitu. Untuk ngaji, bukan untuk jauh kita kalau di pondok ya kan. Betul. Karena posisi kita pada hari ini memposisikan sebagai mahasiswa bukan sebagai santri, kita memposisikan sebagai aktivis hari ini, kan gitu. Sehingga itu yang memang harus kita lakukan. Harapannya ke depan kalau toh memang nanti setelah kita semua ini kan juga sudah hampir selesai sebagai ketua cabang. Harapannya ke depan itu pemerintah bisa lebih respect dan mendengar aspirasi yang memang sudah kita sampaikan, entah dari kita mahasiswa, pemuda, ataupun dari masyarakat Jombang. Pastinya. Seperti itu. Menurut Muhammad. Jadi gini ya, ini emang saya tunggu-tunggu ya info Jombang ini ya. Berbicara apalagi info Jombang harus menginfokan memang apa yang terjadi di Jombang kan seperti itu. Betul. Jadi Jombang hari ini ya memang yang berhak menginfokan info Jombang lah. Saya kira seperti itu yang pertama saya awali.
Tapi gini, memang berbicara Jombang ya. Tadi dikatakan mungkin kok adem ayem dan sebagainya. Mungkin teman-teman ini kan sedang mengamati lah. Mengamati dan kayaknya sudah waktunya dievaluasi kan seperti itu. Kan berangkat dari pengamalan dulu Mas, jangan asal evaluasi, nggak baik gitu. Iya, analisis, diamati. Oh, ini waktunya evaluasi kan seperti itu berarti. Berbicara berkarakter, berdaya saing yang saya lihat adalah gimana mau berkarakter ya kalau pendidikannya yang saya seperti inilah yang ya tahu sendiri mungkin teman-teman juga yang terjadi di Jombang ini ya berbasis mungkin apa namanya ya antar ada kepentingan-kepentingan yang lain selain dari di luar pendidikan itu sendiri. Wong pendidikan kok masih dibuat ajang-ajang kepentingannya. Iya. Dan berbicara berdaya saing ini bukan berdaya saing SDM yang terjadi ini. Berdaya saing siapa mendapat apa kan seperti itu. Konkret. Iya ini ya memang jargon itu nggak ada yang salah. Memang kata orang-orang masuk barang. Masuk tuh Bang. Ini berdaya saingnya dalam hal apa kan gitu harus digarisbawahi yang betul ini berdaya saingnya itu. Ya, nggak apa-apa ini waktunya evaluasi memang. Iya. Berdaya saing dalam apa? Apakah saing dalam produknya, saing apa? Yang terjadi kan enggak. Bersaing dalam ya cepet-cepetan ini kan yang repot kalau berbicara pemerintahan seperti itu kan yang terjadi adalah nanti ya seperti itulah kemudian perjelas juga berbicara apa bahasanya anti pungli dan lain sebagainya itu kan memang kita itu melihatnya luar biasa lah kalau sampai ini bisa dilakukan di Jombang ya yang mana kota santri beriman bisa bersih dari pungli-pungli itu kan. Tapi yang terjadi kebalikannya Pak, antri pungli. Ini gimana? Gitu ya, berarti menurut kalian yang terjadi seperti itu memang Mas Akam. Yang hari ini seperti itu, artinya kita sebagai mahasiswa, kaum pemuda ya harus membedakan juga mana. Ya kita sebagai pemuda katakanlah jauh dari luar itu kan memang niatnya nyantri ya. Berbicara nyantri kalau sama bunyinya ya kita tetap takdim lah ya. Lah mungkin cara kita mengingat bunyinya dengan cara yang berbeda karena kita mahasiswa kan ya siapapun kan orang itu kan berpotensi sesalah-salahnya berpotensi benar sebenar-benarnya oleh karenanya apapun itu mungkin kita waktunya evaluasi lah kita enggak membenci siapapun personal orangnya enggak yang kita lakukan adalah evaluasi kita kontrol itu karena tadi sistemnya dikontrol itu kan kita kontrol itu semua kita evaluasi gimana sih seharusnya. Mungkin nanti bisa ya harus mendengarkan suara kita kalau mau dengar itu kan iya kalau nggak mau dengar itu ya pilihannya ya mungkin turun jalan ya mungkin seperti itulah. Saya kira itu Mas ya yang nanti di Jombang seperti itu. Thank you. Ya mungkin itu buat teman-teman follower dan subscriber Info Jombang. Sebelum saya tutup obrolan Freedom Talk kali ini pastinya saya akan bukan ngasih sih cuman pengen pertanyaan terakhir dan satu kata untuk Jombang. Satu kata untuk sulit Jombang. Kan satu kata itu ya. Satu kata untuk Jombang dan apa satu kata untuk Jombang? Wujudkanlah. Satu kata untuk Jombang, Mas Nasir. Bebas. Satu kata untuk Jombang. Ya, evaluasi. Satu kata untuk evaluasi. Keduluan kita ini. Terus apa saya maunya ini kalau dievaluasi udah satu kata untuk Jombang apa kira-kira ini ya? Bergerak gitu aja lah. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.